Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita kembali untuk pertama kalinya atau perdana dalam acara podcast Dua Arah dengan tagline Dua Perspektif Satu Nalar. Jadi podcast ini kita buat sebagai wadah bagi siapa saja termasuk saya dalam hal ini yang ingin mengetahui ya berbagai perspektif aspek ekonomi, sosial, kemudian politik dan lingkungan yang menjadi pertanyaan kita atau yang menjadi sedikit ada ganjal ya di kita ketika kita melihat fenomena yang ada hari ini. Di dalam podcast ini pada kesempatan ini untuk edisi perdana ini kami menghadirkan Prof. Firman Mene ya. Beliau seorang ahli ekonomi. Yes. Ya, kebetulan pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan ekonomi syariah ya. Jadi satu pembahasan yang kita terpicu oleh sebuah statement ya dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang kemudian melontarkan kritik yang serius berkaitan dengan bagaimana potensi besar ekonomi syariah di Indonesia namun masih terjebak dalam ruang retorika dan simbol belaka. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan mencoba mendalami berkaitan dengan kritik atau pernyataan dari Menteri Keuangan ini, sesungguhnya bagaimana sih substansi atau esensi dari ekonomi syariah itu yang sebagian besar kita juga tidak mengerti. Terus terang saya Prof ini belum terlalu mengerti juga mengenai konsep ekonomi syariah ini seperti apa prakteknya. Dan saya tidak tahu apakah saya ini juga sudah terlibat sebagai bagian dari masyarakat ekonomi syariah atau belum ya. Nah, pada kesempatan ini Prof kita akan bahas lebih dalam berkaitan dengan ekonomi syariah karena memang hari ini ekonomi syariah ini menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional kita. Ya, jadi artinya memang ekonomi syariah juga menjadi satu tolak ukur kemajuan pembangunan kita di Indonesia. Tapi sebagaimana pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa kita masih terjebak pada retorika dan simbol belaka. Nah, mungkin kita sapa dulu Prof ya. Gimana Prof? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih Prof atas kesempatannya hadir dalam diskusi ini. Jadi diskusi ini kita santai saja sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk membahas berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya, ini beberapa pertanyaan penting Prof berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan ini. Yang pertama adalah di ekonomi syariah ini kan katanya penciriannya itu tidak ada riba, tidak ada riba ya. Jadi sehingga umat itu karena giro keislamannya semakin baik, mereka kemudian tidak ingin terjebak dalam riba yang dalam konteks syariah Islam itu tentu haram, harus ditinggalkan. Nah, apakah betul ekonomi syariah kita hari ini sudah lepas dari riba itu atau seperti apa Prof? Atau hanya dialihkan ke nama yang lain seperti itu? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan pertama saya mengucapkan terima kasih telah diundang di podcast Dua Arah. Dua arah. Jadi dua perspektif Prof, satu nalar. Iya. Ya, saya kira ini satu wadah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai salah satu wadah untuk melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga saya sambut baik ketika diajak untuk ikut bergabung di podcast ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kita
mengawali dulu dengan sejarah kelahiran perbankan syariah di Indonesia. Syariah, ya. Di tahun 1992 itu kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia kemudian membentuk bank syariah yang pertama yang di Bank Muamalah. Ya. Sebetulnya ini berangkat dari giroh keinginan umat untuk kembali kepada ekonomi syariah. Sehingga lahirlah Bank Muamalah yang kemudian menjadi alternatif di dalam mengkonsumsi produk-produk perbankan yang selama ini hanya melulu perbankan konvensional. Nah, tiba-tiba hadir Bank Muamalah sebagai salah satu bank syariah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ini hanya sekedar mengganti label bunga dengan nisbah bagi hasil atau mungkin profit sharing yang digunakan oleh perbankan syariah. Nah, ini mungkin kita kritisi ya, karena ternyata pada praktiknya kita menjumpai bahwa produk-produk perbankan syariah di situ memang ada dualisme. Yang pertama, ada yang memang pure konsepsi syariah, seperti misalkan wadiah sebagai konsep tabungan. Ya, dalam perspektif ekonom Islam itu menilai bahwa program wadiah ini ya bisa dikatakan pure sebagai konsepsi syariah, karena dalam produk tabungan ini memang sistemnya itu nasabah memposting atau menyimpan dananya di produk wadiah itu, dan selama kepemilikan dana itu tidak ada tambahan. Contoh misalkan kalau jadi saya cuma menyimpan saja, Prof, menyimpan 10 juta misalkan tahun ini, 5 tahun ke depan tidak bertambah, selama dana itu tidak ditambah sendiri oleh penabung. Nah, ini dalam konsepsi syariah itu bisa dianggap sebagai memang pure syariah. Ya, karena tidak ada tambahan akibat produktivitas dari simpanan itu. Ya. Tetapi di produk yang lain seperti misalkan produk pembiayaan terutama di mudorobah misalkan. Ya, mudorobah itu sebetulnya merupakan bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, di mana konsepsinya adalah bagi hasil. Nah, disinilah para pengamat ekonomi melihat di situ ada kerancuan dari sisi kesyariahannya, karena kalau dalam konsep sistem ekonomi Islam yang sebetulnya dalam produk mudharabah ini, ketika terjadi keuntungan maka keuntungan itu dibagi bersama. Itulah yang disebut dengan profit sharing. Dengan nisbah bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam hal ini pemilik dana adalah masyarakat dan kemudian pengelola dana adalah bank. Nah, di sini terjadi kerancuan karena atau mungkin dibalik. Kalau misalkan hubungan antara perbankan dengan user, ya berarti bank ini bertindak sebagai pemilik dana, lalu kemudian user atau mungkin kreditur pengguna dana. Nanti bagi hasil, Prof. Di sini konsepsinya yang kemudian mulai sedikit lari dari konsepsi syariah. Karena kalau dalam istilah syariahnya, bahwa konsep bagi hasil itu didasarkan kepada kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Nah, di sini ada sedikit intervensi bahkan dominan penentu kebijakan oleh pihak perbankan, sehingga user atau nasabah itu tinggal menerima berapa profit sharing yang akan diterima ketika terjadi keuntungan. Jadi yang menentukan itu dari bank. Dari bank yang menentukan. Nah, di sini bukan sudah mulai sedikit keliru karena harusnya kan kesepakatan bersama. Boleh 50-50, boleh 60-40, boleh 70-30, tergantung kesepakatan. Sementara ini tidak lahir dari kesepakatan, tetapi murni dari perbankan yang menentukan. Jadi keuntungan dari hasil mudharabah tadi itu beda dengan riba, Prof, ya? Kalau dia pure kepada konsepsi mudharabah murni, mudharabah mutlak, itu tidak ada istilah riba, karena keuntungan itu dibagi berdasarkan berapa keuntungan yang diperoleh. Nisbah bagi hasil ini didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Hanya saja kalau misalkan dalam praktiknya itu tidak didasarkan pada keuntungan,
hanya ditentukan sendiri oleh pihak perbankan ya, nah di sini mulai keliru. Ya, nah gini Prof, tadi kan dicerita bahwa trigger pertama ekonomi syariah ini tumbuh karena adanya bank syariah. Ya, ya. Nah, munculnya bank syariah itu juga dipicu oleh dorongan masyarakat untuk menghindari riba, Ya, begitu, ya. Prof ya. Tapi dalam prakteknya hari ini, ya. apakah memang kalau kita bermuamalah dengan bank syariah itu kita betul-betul pure bebas riba juga atau tidak, Prof? Nah ini yang menjadi tanda tanya ya. Ya. Masih tanda tanya, Prof? Ya, tanda tanya karena banyak juga sinyalemen di masyarakat mengatakan bahwa ternyata perbankan syariah ini lebih tidak syar'i daripada bank konvensional. Oh begitu. Pengamat-pengamat politik bahkan ada dosen saya dulu di S3 Unhas itu menyatakan seperti itu bahwa ternyata banyak kita jumpai perbankan syariah ini lebih tidak syar'i daripada bank konvensional, sehingga ini mungkin yang salah satu memicu statement daripada Menteri Purbaya yang mengatakan bahwa ternyata bagi hasil atau profit sharing yang ditentukan oleh perbankan syariah itu jauh lebih mahal lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pada bank konvensional. Nah yang kedua yang kami amati dari ketidakkonsistenan prinsip mudoroba yang kita katakan tadi ini tidak sesuai dengan syariah, karena kalau dalam konsepsi mudoroba mutlak atau yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ketika terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah pihak pemilik dana. Nah kalau misalkan dalam posisi perbankan itu sebagai pemilik dana yang kemudian meminjamkan dana ke nasabah atau user, apakah yang berlaku seperti itu sekarang ini? Kan tidak ya. Tidak. Yang meminjam yang tanggung jawab. Nah, dalam praktiknya sekarang ini kita jumpai bahwa sekalipun pengelolaan dana oleh user ini mengalami kerugian, maka pihak perbankan tidak akan menanggung kerugian itu. Pembayaran harus tetap masuk dari pihak user. Nah, ini mis syariah mis syariah ya. Mis syariah. Bukan miskonsepsi, mis syariah. Bukan mismanagement, tapi mis syariah. Artinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena pihak perbankan tidak mau tahu usaha ini berjalan untung atau rugi. Tetap harus ada pengembalian. Nah, tentu konsepsi ini berbeda dengan konsepsi syariah yang sebetulnya. Itu tadi yang disebut margin, Prof ya, dalam aspek pembiayaan. Yang disebut dengan margin. Nah begini Prof, artinya saya meng-highlight tadi yang Prof sampaikan. Kalau konsepnya kita hanya menyimpan uang di bank syariah dengan layanan wadiah tadi, itu pure syariah. Itu pure syariah. Bisa kita gunakan. Alhamdulillah, saya sudah pakai itu Prof juga. Jadi menggunakan BNI syariah kemudian juga layanan syariah di bank BSI syariah juga dengan konsep wadiah. Itu. Tapi kalau memang kebutuhan masyarakat ini kan bukan hanya menyimpan Prof tapi mereka juga kadang butuh pembiayaan, untuk bisnis untuk bangun rumah mungkin atau untuk konsumsi. Nah kadang mereka mengajukan pembiayaan di bank. Nah tapi di sini bisa ternyata menurut Prof bisa terjebak dalam mis syariah. Itu istilah baru juga Prof ya. Oke Prof. Nah lanjut Prof. Dalam statementnya Pak Purbaya itu dijelaskan bahwa katanya di Jerman itu lebih syariah karena dia lebih mencerminkan pada keadilan sosialnya. Jadi syariahnya ini lebih dilekatkan kepada aspek keadilan sosialnya Prof. Jadi bagaimana sih Prof ini sebenarnya, apakah memang yang dinilai itu dari aspek kemanfaatannya dalam artian bagi masyarakat, atau ada substansi lain Prof yang perlu ditekankan bahwa ini syariah ini tidak seperti itu? Jadi kalau dalam perspektif kebermanfaatan, memang banyak orang menilai bahwa perbankan-perbankan di luar negeri termasuk di Jerman itu lebih humanis lebih bermanfaat dibandingkan dengan bank-bank yang ada di negeri-negeri muslim itu sendiri. Tetapi tetap tidak bisa kita klaim bahwa perbankan Jerman ini lebih syar'i kalau kita katakan syar'i tadi. Karena pada prinsipnya mereka tetap menggunakan istilah bunga atau interest di dalam pengambilan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada debitur.
Nah, tentu kalau konsep ini jalan berarti tetap dikatakan sebagai praktik riba, Iya. ya, sehingga tetap tidak Besar dianggap kecilnya sebagai, ya, besar tidak, kecilnya tidak ya. mempengaruhi Prof, ya, tetap riba. Iya, tetap riba. Artinya sekecil apapun tingkat suku bunga yang diberlakukan di Bank Jerman itu tetap kita anggap sebagai riba. Karena masuk dalam kategori riba nasiah, ya, riba yang terjadi atau adanya pertambahan dari konsep utang piutang itu akibat termin atau waktu pembayaran, ya. Nah, sehingga tetap kita tidak menganggap dia lebih syar'i, ya. Kalau lebih humanis ya mungkin that's okay, ya, karena dia tingkat suku bunganya lebih rendah. Ini sebetulnya akibat karena kemapanan sistem perekonomian mereka, yang mana tingkat suku bunga mereka bisa tekan serendah mungkin untuk kemudian memicu pertumbuhan ekonomi dengan interaksi nasabah terhadap perbankan, ya. Dibandingkan dengan di negeri-negeri muslim yang menerapkan sistem sistem profit sharing, ya, atau nisbah bagi hasil. Kalau memang pure kepada nisbah bagi hasil atau profit sharing, sekalipun dia lebih tinggi marginnya, itu tetap lebih syar'i, lebih syar'i dibandingkan dengan bank di Jerman. Jadi terkadang pengamat itu melihat hanya dari sisi kebermanfaatan saja, ya, bahwa dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah itu bisa lebih membantu pihak-pihak lain atau nasabah atau mungkin user di dalam menggunakan produk-produk perbankan. Nah itu Prof yang umumnya masyarakat awam yang saya pahami juga, Prof. Kalau saya dapat keuntungan lebih mudah di bank konvensional, itu kadang masyarakat mengambil begitu kan, ketimbang kemudian bank syariah, ya, harus lebih besar, misalnya mereka harus bagi hasilnya kan. Nah, sehingga mereka menjadi ukurannya memang itu di keuntungan. Nah, itu yang menjadi ukuran syariah. Nah, tadi Prof jelaskan bahwa ukurannya bukan pada aspek keuntungan itu, bukan, tetapi pada kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Prinsip syariah, ya. Jadi sekalipun lebih tinggi margin pengembalian dari dari perbankan syariah, tetapi kalau itu pure pada konsepsi syariah, saya kira tidak ada masalah dibandingkan dengan sistem bunga yang memang sudah jelas keharumannya di dalam pandangan Islam. Nah, kan sebagian masyarakat itu beralih ke syariah, Prof, karena berpikir lebih bermanfaat, begitu, atau lebih menguntungkan, lebih terjaga ke syariah. Tapi ini ukuran, dalam perspektif masyarakat, dalam perspektif masyarakat. Walaupun tidak sesuai syariah untuk memanfaatkan, begitu ukurannya. Tapi Prof menjelaskan bahwa ukurannya adalah syariah, syariah yang halal haram itu, Prof, yang diatur dalam muamalah. Jadi bukan prinsipnya adalah untung rugi, Prof, ya. Jadi istilahnya dengan kehadiran perbankan syariah ini paling tidak sudah ada edukasi di tengah masyarakat dan alternatif untuk kemudian mengkonsumsi produk perbankan yang lebih dirasa nyaman dan aman di dalam transaksinya. Walaupun pada kenyataannya belum sebetulnya. Jadi artinya begini, Prof, ini niatnya juga ini istilahnya nawaitunya. Ketika orang terlibat dalam perbankan syariah ini memang mau betul-betul sesuai syariat, begitu kan, bukan sekedar manfaat. Jadi sebetulnya motivasinya ini yang harus kita jemput, bahwa dengan hadirnya perbankan syariah itu memang ingin menutupi kegelisahan masyarakat Muslim selama ini, yang selama ini disodori terus dengan produk-produk konvensional yang sudah nyata keharumannya, jadi sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, karena motivasinya adalah lillahi ta'ala, mereka akhirnya beralih ke syariah. Walaupun pada kenyataannya belum sepenuhnya, tetapi gironya itu sudah ada, semangat itu sudah ada. Tapi kan syariah ini juga tumbuh berkembang, Prof, karena bank itu kan melihat juga bahwa ini pasar yang perlu ditangkap, begitu. Betul. Perlu disediakan jalurnya kan. Jadi sehingga perbankan yang ada itu ya dalam rangka menyediakan itu, mengakomodir kepentingan masyarakat. Menarik itu saya kira. Jadi kan awalnya itu sejak dibentuk Bank Muamalah, maka masyarakat Muslim yang ada di Indonesia mulai melirik Bank Muamalah ini sebagai alternatif di dalam
bertransaksi dengan Ya. industri perbankan. Ya. Nah, oleh karena itu di awal-awal itu kan mulai bertumbuh itu Ya. omset bank muamalah itu. Sehingga bisa tumbuh sampai yang mampu menyentuh sampai 5% lah omset Ya. dibandingkan dengan perbankan konvensional yang 95%. Nah, akhirnya perbankan konvensional ini karena melihat ada sedikit sentimen di tengah masyarakat untuk mengkonsumsi produk syariah, perbankan syariah khususnya, maka kita lihat itu kan bank-bank konvensional mulai membentuk juga unit usaha syariah. Ya, usaha Bank syariah. Mandiri misalkan membentuk Ya. Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah, Bank BNI BNI membentuk Bank BNI Syariah. BRI Syariah. Itu sebetulnya Ya, ada ini semua. untuk menangkap seperti yang Ya. Ustaz Ya. Sri Hidayat tadi sampaikan bahwa ini pasarnya sudah mulai kelihatan. Ya. Ya, walau kemudian pemerintah melalui kebijakannya lalu kemudian melakukan merger terhadap Ya. bank-bank syariah tadi Menjadi itu membentuk- BSI. menjadi BSI, BSI sekarang, Bank Syariah. Syariah Ya. Indonesia sekarang, ya. Nah, ketika para ekonom melihat ya bahwa ekonomi syariah ini masih terjebak dalam aspek simbolik saja ya, Simbolik. simbolitas. Jadi ada banknya tiba-tiba ditambah simbol syariah di belakangnya ya. Iya. Ya, apakah betul seperti itu, Prof? Kita masih terjebak dalam aspek simbolis. Substansinya itu seperti apa sebenarnya? Jadi memang ini kalau kita lihat dalam kacamata Islam ya, kita memang masih punya pekerjaan rumah yang Ya. cukup berat ya, karena perbankan syariah ini kan tidak berdiri sendiri. Ya. Iya. Jadi kalau betul-betul memang mau pure terhadap syariah, maka fundamen tempat melekatnya perbankan syariah ini pun juga harus syar'i. Ya. Ya, ini yang tantangan tersendiri bagi kita, karena misalkan perbankan syariah selama ini kan masih berinteraksi dengan bank konvensional, Ya. terutama ke bank induknya ya, Bank Indonesia. Nah, di mana Bank Indonesia ini kan ya belum sepenuhnya syar'i. Ya. Walaupun Bank Indonesia ini juga menjadi corong edukasi yang sangat aktif di tengah masyarakat terkait dengan ekonomi syariah. Ya. Saya sering mendapat undangan untuk hadir dalam kegiatan ekonomi syariah oleh Bank Indonesia. Itu salah satu instrumen untuk kemudian mengedukasi masyarakat terkait dengan ekonomi syariah. Tetapi dalam kenyataannya di Bank Indonesia sendiri itu kan masih kita kenal sebagai bank konvensional. Ya. Setiap bank yang kemudian menempatkan LPS-nya ya, dana LPS, lembaga penjamin syariah, itu masih diberikan dalam bentuk bunga. Ya, jadi sebetulnya belum bisa memang perbankan syariah kita ini untuk keluar dari kerangkeng sistem ekonomi kapitalisme yang ada saat ini. Ya. Berarti tidak salah juga kalau memang masih simbol ya, belum sepenuhnya, Prof ya. Termasuk Ya. statement yang ada di masyarakat sebagaimana yang diwakili oleh Menteri Keuangan bahwa sistem perbankan syariah ini masih lebih mahal ya di mata masyarakat dibandingkan dengan bank syariah. Alasannya sebetulnya karena omset perbankan syariah saat ini kan masih kecil, sangat kecil Kecil, dibandingkan dengan bank konvensional. Ya. Kalau 5 tahun yang lalu itu masih menyundul 5%, tetapi dengan intensitas masyarakat di dalam mengkonsumsi produk-produk perbankan syariah, sekalipun misalkan masih mis syariah tadi, akhirnya sekarang bisa naik sampai 11,33%. Jadi memang ada bertumbuh artinya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah ini walaupun belum sepenuhnya pure syariah itu memang sangat menjanjikan ya. Sehingga dengan omset yang masih 11% ini, maka untuk mendapatkan revenue dari interaksi dengan nasabah, maka memang tidak ada jalan lain bagi perbankan syariah untuk mendapatkan profit sharing itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional ya. Karena total cost yang harus mereka tanggung untuk bersaing dengan bank konvensional itu tidak bisa dengan suku bunga yang berlaku di pasaran ya. Kalau perbankan syariah mau ikut itu pasti keteteran gitu. Ya, nah, kembali Prof, berkaitan dengan sistem ekonomi syariahnya ini ya, ekonomi syariah. Apakah ekonomi syariah itu memang hanya direpresentasikan dari bank syariah atau juga ada yang lain? Karena
di dalam wacana-wacana ekonomi syariah itu kan juga seperti produk-produk syariah itu, seperti jilbab, songko, kan, sarung, itu bagian dari bahkan habatus sauda ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Prof, kan, ini katanya ekonomi syariah tinggi berputarnya, karena banyak kebutuhan produk-produk yang berkaitan dengan syariah. Seperti itu maksudnya. Iya, jadi konsep ekonomi syariah itu. Kembali ke statement awal tadi bahwa sebetulnya dengan adanya perbankan syariah ini kan sudah mencerminkan adanya keinginan umat untuk kembali kepada syariah. Sehingga kan kehadiran perbankan syariah lalu kemudian diikuti outlet bisnis yang lain yang berbasis syariah. Jadi bukan hanya perbankan syariah, lahirlah namanya asuransi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah. Bahkan di di unit-unit bisnis yang lain, hotel-hotel syariah, pariwisata syariah dan segala macam. Bahkan dulu ada koperasi 212 koperasi syariah lagi. Koperasi syariah ada juga. Ya, hanya saja memang kita jangan terlena dengan istilah syariah ya. Jadi jangan hanya menggunakan label-label syariah, tetapi pada praktiknya justru masih jauh dari syariah. Yang kita khawatir juga semua unit-unit bisnis karena giro itu akhirnya semua di label syariah. Muncullah bar syariah, diskotik syariah. Biar laku di pasar, Prof, ya. Berarti permintaan pasar menentukan label ya. Jadi seperti itu. Ya, ini karena tingkat konsumsi terhadap produk-produk syariah meningkat, hanya di label syariah semua. Ya, dan itu kan secara psikologis, Prof. Secara psikologis. Kamu yang tidak menggunakan produk syariah, kan secara psikologis emosional masyarakat yang mayoritas Muslim itu pasti merasa minder kalau tidak menggunakan produk syariah. Jadi akhirnya mereka inilah yang mungkin menyebabkan dianggap ya bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia itu besar. Ya, jadi tapi substansi ekonomi syariah itu sebenarnya apa, Prof? Jadi kalau kita lihat substansi daripada ekonomi syariah itu adalah penerapan prinsip-prinsip syariah seutuhnya yang landasannya tentu pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, ijma para mujtahid dan qiyas. Nah, ini tentu yang murninya seperti itu prinsipnya seperti itu. Tetapi sebetulnya dalam konteks penerapan lembaga keuangan syariah lah secara umum, bukan hanya perbankan syariah, karena di lembaga keuangan itu kan bukan hanya bank, ada non bank ya, seperti tadi pegadaian, koperasi, kemudian asuransi, dan yang juga ikut meramaikan istilah-istilah syariah. Ternyata di luar dari konsepsi yang masih kita anggap sebagai sesuatu yang meragukan, ternyata di tengah masyarakat juga bergerak ya komponen-komponen, bahkan komunitas-komunitas yang ingin betul-betul syar'i. Ya lahirlah misalkan properti syariah. Properti syariah. Ada juga komunitas la riba ya yang membangun bisnis tanpa bersentuhan dengan perbankan. Perbankan manapun, karena dalam perspektif komunitas ini perbankan syariah pun masih dianggap tidak syar'i, sehingga mereka sama sekali membangun bisnis yang sama sekali tidak bersentuhan dengan perbankan, baik perbankan. Nanti bisa syariah. Muncul juga mall syariah, hotel syariah, sehingga nanti ujung-ujungnya mungkin sama fenomena jilbab yang dulu hanya 1-2 orang yang menggunakan jilbab, tetapi sekarang justru 1-2 orang yang tidak menggunakan jilbab. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kebutuhan, menjadi needed in our life bahwa syariah ini merupakan kebutuhan satu bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Nah itu yang penting, Prof. Semangatnya dulu semangatnya dan motivasinya. Tinggal bagaimana semangat dan motivasi ini diarahkan ke tempat yang betul-betul syariah tadi itu. Itu perlunya edukasi, Prof jadi salah satunya adalah acara kita ini. Nah, berkaitan dengan ini, Prof, apakah memungkinkan memang regulasi dan kebijakan fiskal kita di Indonesia ini mendukung perkembangan ekonomi syariah? Nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya menjadi tantangan utama, karena background dari moneter dan keuangan Indonesia kan ini tidak berpijak pada moneter syariah dan keuangan syariah. Dia berpijak pada moneter dan keuangan konvensional atau lebih tepatnya kita sebut sebagai adopsi terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Jadi buah daripada kapitalisme ini pada penerapan sistem syariah di
di industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah ini masih menjadi dilematis ya. Karena ada nilai-nilai kesyariahan itu yang tidak match ya dengan sistem ekonomi kapitalisme ya. Seperti apa itu, Prof? Seperti misalkan di dalam implementasi kebijakan ekonomi ini kan masih menjadikan bunga ini sebagai pilar utama di dalam pembangunan. Nah, tentu kalau seperti ini terjadi maka konsentrasi atau kecenderungan pemerintah terhadap perbankan syariah ini tentu tidak lebih sekedar pelengkap saja. Ya, kita lihat penempatan dana pemerintah ini kan walaupun dia mengembangkan ekonomi syariah, tapi penempatan dananya itu masih lebih besar kepada perbankan konvensional ya. Jadi belum seia sekata antara keinginan pemerintah untuk membesarkan ekonomi syariah dibandingkan dengan kenyataannya di itu masyarakat. Tantangannya di situ, Prof ya. Lalu kebijakan konkret apa yang diperlukan untuk ekonomi syariah lebih substantif ini? Apakah diawali dari edukasi masyarakat tentang konsep bagaimana sih sebenarnya itu prinsip-prinsip ekonomi syariah, atau seperti apa ini, Prof? Bingung juga memulainya dari mana ini, Prof. Kalau sudah seperti ini. Ya. Memang ini untuk kembali kepada sistem ekonomi syariah seutuhnya. Ya, ini memang kalau dalam implementasi kebijakan syariah di pemerintah ini masih seperti benang kusut lah, entah kita mulainya dari mana. Ya, tetapi paling tidak dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah ini bisa memicu miss-miss yang tadi terjadi itu kemudian melakukan pembenahan ya. Artinya dari penerapan industri keuangan syariah yang ada saat ini dengan kekurangan yang dimiliki, itu lambat laun nanti akan mengalami perbaikan dari sisi konsep maupun prinsip yang dijalankan di dalam perbankan syariah, sehingga nanti solusi-solusi yang dihadirkan sedikit banyaknya nanti akan kembali kepada pola yang sebetulnya, bahwa sistem ekonomi syariah yang sebetulnya itu seperti apa. Karena sekarang ini mulai dapat kritikan dari masyarakat, terutama para penggiat ekonomi syariah, bahwa betapa lembaga keuangan syariah ini sebetulnya belum syar'i sebagaimana yang kita bicarakan di awal, sehingga tentu kritikan-kritikan ini yang sifatnya membangun atau konstruktif untuk kemudian melakukan pembenahan dari sudut pandang mana ini harus disempurnakan, dari sudut pandang mana yang harus diurai. Sehingga pada gilirannya nanti ya ini akan berujung pada fondasi tadi, fondasi bahwa sistem ekonomi industri keuangan syariah ataupun mungkin lembaga-lembaga syariah yang lainnya itu tidak bisa berjalan ketika fondasinya ini tidak diperbaiki. Ya, maka untuk memperbaiki fondasi ini maka tidak lain dan tidak bukan harus kembali kepada maqasid syariahnya tadi itu, bahwa sistem ekonomi yang ada di dalam kehidupan umat itu harus menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, bahkan menjaga harta. Artinya semuanya nanti ini, seluruh aspek kehidupan ini harus dijaga dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah, termasuk di dalam pemerolehan harta. Lembaga-lembaga keuangan ini tidak boleh lagi mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Semua harus murni syariah. Sehingga nanti akan melebar kepada sistem-sistem yang lain. Sistem ekonominya kemudian terbangun syariah, maka dia akan mempengaruhi sistem yang lain. Sistem sosialnya juga harus syariah, sistem politiknya juga harus syariah, sistem pendidikan. Karena dia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sistem kehidupan. Itulah namanya sistem kehidupan Islam. Memang selama ini kan kita memang betul ya, tidak salah juga kalau kita terjebak dalam simbolik bahwa syariah tapi belum sepenuhnya. Jadi ini pentingnya edukasi, Prof, pentingnya edukasi. Ini perlu kuliah berapa jam, ini berapa SKS ini untuk memahami ekonomi syariah. Karena tadi Prof menyampaikan pada aspek ini bagaimana harta itu diperoleh dan bagaimana harta itu dikeluarkan. Diatur sampai sedetail itu, Prof, untuk ekonomi syariah. Itu, jadi memang luas ya pembahasan tentang ekonomi syariah. Nah, terakhir, Prof, ini
tantangan ekonomi syariah kita ini sebenarnya di mananya, Prof? Di prinsip atau di implementasinya sekarang ini, atau dua-duanya, Prof? Iya. Kalau kita lihat sekarang ya dua-duanya lah. Dua-duanya, Prof, ya. Karena prinsip dasar syariah ini kan yang tidak dijalankan sebetulnya ya. Bahwa untuk membangun ekonomi syariah itu kan sebetulnya fondasinya pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Iya. Jadi riba ini ya sebagai sesuatu yang haram dalam pandangan ayat tadi ini, surah Al-Baqarah ayat 275. Apa betul sudah ditinggalkan oleh industri keuangan syariah? Kan belum. Ya. Kalau kita lihat belum. Berarti ya, ini yang bahkan riba itu fundamentalnya ekonomi kapitalis, Prof. Nah, jadi justru susah itu. dihindari. Jadi kalau mau hilangkan ribanya fundamental itu bisa harus direstart ulang itu, Prof. Nah, itu. Jadi memang sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pekerjaan rumah ini masih sangat berat untuk kita selesaikan karena fundamentalnya ini yang belum terselesaikan. Tapi saya kira sedikit demi sedikit ya, atau lambat laun ya, ketika kita ini memiliki kesadaran seperti itu lalu kemudian mengedukasi masyarakat, maka ini akan bertumbuh nanti kesadaran di tengah masyarakat sehingga pada gilirannya memang sudah menjadi kebutuhan bahwa saya ingin ekonomi yang kita jalankan betul-betul syar'i, mulai dari prinsipnya sampai implementasinya. Nah, itu luar biasa itu, di garis bawahi dari prinsip sampai implementasi. Iya, dari prinsip sampai implementasi, karena kalau lihat implementasinya memang sudah menggambarkan lah bahwa betapa sebetulnya memang masyarakat itu membutuhkan ya sistem ekonomi syariah. Kalau kita lihat di dalam perbankan syariah misalkan termasuk lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya pilar-pilar ekonomi syariah itu sebenarnya sudah terbangun sedikit demi sedikit, walaupun tadi belum sepenuhnya belum pure. Contoh misalkan kalau kita lihat dalam konteks keuangan syariah, termasuk di dalam produk pelaporan keuangan, ada perbedaan mendasar antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Wah, sampai di laporannya sampai ada laporan keuangan pun sudah diarahkan ke sana. Kalau syariah lebih jujur mungkin ya. Gimana? Kalau perspektif jujurnya ternyata ada beberapa pejabat-pejabat perbankan syariah yang terlibat dalam praktek mismanagement ya. Maksud saya seperti ini, paling tidak sudah menggambarkan memang ada keinginan untuk menampilkan perform syariah itu. Contoh misalkan di dalam laporan keuangan syariah itu tuntutan terkait dengan kewajiban sosial itu sudah ada, seperti misalkan laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat. Ya, artinya di dalam pemerolehan harta dan pembelanjaannya itu ya sudah mengarah kepada pemenuhan kewajiban sosial. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mencari uang, tetapi bagaimana menata harta yang diperoleh atau uang yang diperoleh itu kemudian dibelanjakan sesuai dengan ketentuan syariah. Kalau sudah genap nisab dan haulnya ya mesti dikeluarkan zakat. Walaupun ada statement dari Menteri Agama yang lagi blunder lagi ini. Harus meninggalkan zakat Nah, tapi ini nanti prinsip mungkin dalam pembahasan yang lain. Jadi prinsipnya memang ekonomi syariah ini motivasinya diperbaiki dulu. Ini nawaitunya bahwa semata-mata lillahi ta'ala, sehingga kemudian aspek kemanfaatan itu belakangan menyusul, Prof. Akan dia terikut muncul, sendiri nanti itu kalau terikut betul-betul sendiri syar'i. Jadi yang penting kita niatnya karena Allah, mau berekonomi syariah, nanti kemanfaatan itu belakangan. Karena dalam kaidah hukum syara dijelaskan Ustaz bahwa hai sumata kunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada ketaatan terhadap syariah, termasuk dalam ekonomi syariah ini, maka di situ ada kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itu mengikut, kebermanfaatan mengikut ketika kita menerapkan syariat. Nah, memang agak berat, Prof, kalau diterjemahkan dalam prinsip kita hari ini, karena kita hidup di masyarakat yang kapitalistik. Rata-rata itu motivasinya memang materi. Al-quwahnya itu materi. Jadi kalau digeser ke al-quwahnya itu menjadi lillahi ta'ala, keridaan Allah motivasinya, ya tentu memang butuh proses, Prof. Ya butuh edukasi dan sebagainya, dan memang ini butuh perbaikan individu, lingkungan dan masyarakat. Betul, termasuk sebaik apapun perbankan syariah di dalam melayani nasabahnya, mereka tetap profit oriented. Sementara dalam pandangan Islam bukan hanya profit oriented, kita harus halal oriented. Halal oriented ya. Jadi memang ini nanti dilihat nanti lagi dari nilai yang mau diwujudkan, Prof, dari perbuatan. Jadi bisa ada nilai ekonomi, tetapi jangan lupa juga bahwa
harus sesuai dengan syariah. Iya, Nah, harus itu ya sesuai tetap. syariah. Terima kasih Prof, Yes. pembahasannya menarik sekali. Saya rasa tentang ekonomi syariah saya tercerahkan Yeah. hari ini tentang ekonomi syariah. Jadi Yeah. saya juga terlibat sebagai nasabah bank syariah ya, tapi merasa juga ya bersyukur ya karena sudah bisa menitip uang secara wadiah, Yes. tidak ada tambahan bunga dan bisa menghindari Yeah. riba Yeah. sedikit ya, meski sedikit. Ada yang mengatakan Prof lebih baik ada sedikit daripada tidak ada. Tapi bagaimanapun juga semuanya lebih bagus lagi Prof ya kalau seluruhnya. Itu mungkin Prof yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban dan tanggapan Prof. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan para pendengar podcast Dua Arah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.